Hey ho Sobat Enjoy, ini gunting kuku yang biasa kita gunakan untuk menggunting kuku kita ketika panjang. Kemudian ini ada pisau kuku macan yang ada seperti serat-serat di sininya, garis di sininya yang bisa berfungsi untuk menghaluskan bekas guntingan kuku yang ada di tangan kita ini agar dia menjadi lebih halus dan rata. Ini adalah fungsi umum dari gunting kuku yang saya yakin semuanya sudah tahu ini. Dan juga bentuk si ujung runcingnya ini, walaupun dia didesainnya tidak terlalu runcing depannya, karena dia berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kuku kita, sehingga sangat bisa mudah untuk dikeluarkan. Dan dia tidak melukai karena emang ujungnya tidak runcing. Kita akan sangat mudah buat mengeluarkan kotoran di kuku kita. Nah, itu kan fungsi umum dari gunting kuku ini. Lalu fungsi apa lagi yang bisa dilakukan oleh gunting kuku ini yang kita semua jarang sekali mengetahuinya? Dan mari kita coba bedah, kita coba cari tahu fungsi lain dari gunting kuku ini. Yang pertama, di sini ada si kuku macannya. Saya coba akan fungsikan dia menjadi alat bantu kita untuk membuka paket. Seringkali kita menerima paket dengan kondisi seperti ini ya, dengan ada lakban di pinggirnya, dan kadangkala kita buat membukanya tuh kesusahan mencari ujungnya. Seringnya kita memakai gunting ataupun pisau cutter untuk membukanya, tapi kadangkala kita takut dengan menggunakan cutter ataupun gunting akan mengenai isi di dalam si paketnya. Nah, kelebihan dari gunting kuku ini, si kuku macan ini dia atasnya tuh mempunyai mempunyai bentuk seperti ini. Jadi dia berfungsi untuk tahanan agar ketika kita membuka paket ini dia akan tidak masuk terlalu dalam, sehingga kita tidak usah takut untuk mempunyai kekhawatiran kalau si alat ini akan mengenai isi di dalam paketnya. Seperti ini. Kita tinggal tusuk, lalu kita tarik saja. Dan akan sangat mudah sekali. Seperti itu. Akan berulang sampai pasti bahwa si pembungkus dari paket kita ini sudah terbuka semuanya, dan dia tidak terlalu dalam, sehingga sangat aman. Hanya semudah itu maka paket kita sudah bisa terbuka. Mudah sekali, bukan? Jadi si kuku macan itu punya fungsi seperti itu. Fungsi apa lagi yang bisa dia perbuat? Kita akan gunakan si pisau kuku macan ini sebagai penopang obat nyamuk. Karena seringkali ketika kita membeli obat nyamuk dengan eceran, kita tidak akan mendapatkan penopangnya. Berbeda dengan kita membelinya per dus, biasanya di dalamnya sudah include, sudah termasuk dengan penopangnya. Dan itu biasanya jadi masalah karena kita akan sangat kesusahan buat mencari penopang. Seperti ini langkahnya. Kita angkat si kuku macannya, lalu kita tusukkan obat nyamuknya.
di ujung kuku macannya, seperti ini posisinya. Lalu hal yang berikutnya, kita tinggal tutup ujungnya agar dia mengunci dan diam. Lalu tinggal kita simpan dan ini sudah bisa kita gunakan seperti ini. Dan kita tinggal membakar obat nyamuknya dan ini bisa bermanfaat buat kita. Lalu ada kalanya kita mempunyai atau mengalami si obat nyamuk ini patah seperti ini. Patahan obat nyamuk ini biasanya akan sangat sulit sekali buat kita pergunakan dan kebanyakan kita buang menjadi limbah, menjadi tidak berguna, dan ini sayang sekali. Dan di sini ada fungsi lain dari si gunting kuku ini. Dia pun bisa buat menopang, menjadi alat penopang dari obat nyamuk yang patah ini. Kita hanya tinggal masukkan di sela obat nyamuk ini, lalu kita dorong cari yang posisi dianya diam, dianya pas dan diam seperti ini. Lalu tinggal kita bakar, kita simpan, dan tara ini bisa kita pergunakan juga, sehingga obat nyamuk yang patah-patah seperti ini sudah tidak akan kita buang lagi, sudah akan bermanfaat dan sangat bisa digunakan. Seperti itu. Lalu apalagi yang bisa diperbuat oleh si gunting kuku ini, fungsi lainnya. Kali ini saya akan coba. Ternyata si gunting kuku ini bisa buat mengupas kabel, tapi ada langkah yang harus kita lakukan. Seperti ini. Ketika kita tidak membuka tuasnya, tekanan yang dihasilkan oleh gunting kuku ini terlalu besar dan susah buat kita ngontrolnya, sehingga ketika kita tekan dia akan malah jadi putus. Kita tidak akan bisa mengupas seperti ini, malah si kabel ini akan terputus. Karena buat mengontrol dari kekuatan dari pegasnya ini tuh sulit sekali. Nantinya malahan akan banyak yang terbuang kabelnya, akan percuma. Karena kalau kurang tekan, dia akan sangat susah buat kita tarik, tapi kalau terlalu tekan, dia akan terputus. Lalu gimana solusinya agar ini bermanfaat buat bisa mengupas si kabel ini? Langkahnya seperti ini, kita buka dulu si tuasnya. Kita hanya tinggal kedepankan saja si tuasnya, lalu kita tekan, lalu tahan si pin pengunci ininya. Kita tekan, tahan pengunci pinnya, kita tinggal tarik keluar saja. Maka si tangkainya, si tuasnya akan terlepas. Nah, bila sudah terlepas, kita coba. Karena tekanan yang dihasilkan ketika tidak memakai tuas ini, dia akan lebih terkontrol oleh kita dan tidak akan terlalu kuat, jadi tidak memakan si kabelnya. Kita coba. Kita tekan, kita tarik, tekan dulu. Seperti itu, mudah sekali, dan ini sudah terkelupas dengan sangat baik. Tidak ada si kabel di dalamnya, si kabel-kabel rambut ini yang terputus, sehingga nanti ketika kita sambungkan si kabel ini dengan kabel yang lainnya, buat aliran listriknya akan menjadi lebih optimal, karena jumlah dari serabut logamnya ini masih sangat banyak karena tidak ada yang terputus. Kita coba satu kali lagi. Kita hanya tinggal tekan, lalu tarik, cara keren hasilnya. Jadi ketika kita sambungkan, dia akan lebih kuat, lebih kokoh, menghantarkan listriknya lebih baik. Beda lagi dengan kalau kita yang biasa lakukan, biasanya kita bakar, malahan itu akan merusak si tembaga kawatnya ini. Jadi dia akan, fungsi penghantar listriknya akan berkurang dan kurang baik. Karena ketika dipanaskan, si tembaga ini dengan bentuk rambut seperti itu dia akan rapuh.
mudah putus dan mungkin saja bisa jadi konsleting dan itu bisa membahayakan kita. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langkahnya jangan kita, biarkan posisi gunting kuku kita seperti ini. Kita harus memasang ulang kembali dan ini sangat mudah. Hanya tinggal memasukkan pinnya kembali ke lubangnya, terus cari posisi buat masukin ininya, tinggal kita tekan, lalu kita posisinya seperti ini ya, biar mudah kita masukkan, dan tara, ini sudah luasnya kembali dan bisa difungsikan kembali buat kita menggunting kuku seperti biasanya. Nah, sobat semua, sekian ide kreatif dari saya, semoga bermanfaat dan silahkan dicoba dan dipraktekkan. Dan jangan lupa juga like, subrek, serta nyalakan tombol loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan ide-ide trik-trik menarik yang kita bagikan. Adios, amigos, salam kreatif, enjoy, asoy.